Untuk bersama kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Selamat sore pemirsa, kita menjelang pertandingan keempat di pagi ataupun di hari ini di lanjutan Liga Futsal Profesional Indonesia yang akan mempertemukan IPC Pelindo Mutiara FC akan melawan tim promosi Unggul FC Malang. Dan ini adalah susunan kedua tim yang akan ditampilkan sejak menit awal pertandingan babak pertama. Kita saksikan perangkat pertandingan juga tengah bersiap di lapangan. Dan laga kali ini akan dipimpin oleh wasit Ricky Rifandi, dibantu wasit kedua Aprizal, wasit ketiga Rido Wahono, dan juga timekeeper Andrawan. Dan juga ada wasit kelima yaitu Ade Aprianto Putra, dan ini dia Andri Irawan, pelatih dari Unggul FC Malang yang akan berhead to head dengan legenda futsal Indonesia Yos Adi Wicaksono. Ya, kapten dari kedua tim akan segera berjabat tangan untuk menandakan laga akan segera dimulai. Ini dia Coach Yos Adi Wicaksono, legenda futsal Indonesia, seorang pelatih yang dulunya adalah penjaga gawang timnas Indonesia. Dan Randi akan memimpin dari Pelindo, Randi Satria, kapten tim dari Pelindo Mutiara FC. Sedangkan Ramadhani Zidan ini akan menjadi pertarungan dengan sahabat lama, di mana Ramadhani Zidan adalah mantan pemain dari Pelindo Mutiara FC pada musim lalu. Dan persiapan terakhir di babak pertama tentunya akan kembali dicek oleh perangkat pertandingan. Kita saksikan dua wasit yang berada di lapangan langsung kembali mengecek persiapan terakhir untuk menjalani babak pertama. Pelindo FC Mutiara nampaknya dengan jersey hijau army kali ini akan menghadapi Unggul FC Malang, tim yang merupakan juara Liga Nusantara 2021. Yang akan menurunkan beberapa nama yang tentunya tidak asing lagi. Obay Hasan sudah turun sejak awal pertandingan babak pertama. Anton Alanwari juga jadi pemain terbaru bagi Pelindo Mutiara FC. Dan Unggul FC tentunya ingin berbicara banyak di kasta tertinggi futsal Indonesia setelah pada musim lalu menjadi juara di Liga Nusantara Indonesia, mengalahkan tim asal Pontianak, Radit FC.
Di partai puncak Liga Nusantara musim lalu mereka unggul telak 5-1. Sedangkan Pelindo FC Mutiara Jakarta adalah tim legendaris futsal Indonesia. 3 gelar juara telah diraih oleh Pelindo pada tahun 2011, 2012, dan 2015. Tentu mereka pun ingin terus menjaga nama besar dari Pelindo FC Mutiara Jakarta. Ya, masih mencoba berkomunikasi perangkat pertandingan yang akan memimpin laga kali ini. Belum mulai kick off babak pertama. Dan kick off nampaknya akan dimulai oleh Unggul FC melalui Andres Dwi Persada. Andres adalah pemain yang juga menjadi anggota tim bagi Unggul FC di musim lalu. Dan peluit menandakan pertandingan babak pertama. Pemirsa MNC Sport dan pecinta futsal, Bambang Hariri akan memandu jalannya laga. Mengucapkan selamat menyaksikan. Kita saksikan dengan jersey merah adalah Unggul FC Malang dan IPC Pelindo Mutiara FC dengan jersey hijau tua, hijau. Kita saksikan sudah langsung bermain cukup ofensif para pemain dari Pelindo. Umpan yang tidak berhasil menggapai pergerakan dari Abdul Wahid. Kali ini Andres. Baik sekali. Madani Jidan. Kombinasi kali ini. Obay. Kembali kepada Zidani. Obay kali ini Obay Hasan. Pemain yang tampil memukau di musim lalu. Sebuah umpan silang yang nampaknya tidak menemui rekan. Yang Anton Alanwari adalah anggota tim di musim lalu, di mana Anton tentu kembali menjadi andalan di musim ini bagi Pelindo Mutiara FC. Andres kuasai bola. Masih Andres, kotak-atik. Kembali ke belakang, Zidani. Gerak cepat kali ini, Obay Hasan. Ada pelanggaran dilakukan oleh Ilham Ramadian, pemain yang didatangkan dari Pendekar United. Ya, kita saksikan memang ada benturan yang tidak sengaja sebenarnya. Kesempatan foul pertama akan diambil oleh sang kapten Ramadhani Zidan. Zidani langsung masih bisa dihentikan. Ada upaya membuang bola jauh sekali. Bisa ditangkap saja oleh Fufung Andi Laksono yang baru bergabung juga dari Pendekar. Baik sekali kali ini. Andres, Unggul FC, Obay. Sayang sekali Obay. Obay Hasan memiliki peluang one on one, justru bolanya masih menerpa bagian kanan luar dari gawang Pelindo. Dan nampak meski berstatus sebagai tim debutan di Liga Futsal Profesional Indonesia, namun Unggul FC Malang setidaknya di 2 menit awal pertandingan ini bisa memegang tempo jalannya pertandingan. Baik sekali kombinasi tadi Rizky Dwiki, namun ada kesempatan, sedikit kehilangan momentum. Frederick Dale, Zidani pada Andres. Ya, kesalahan komunikasi. Bola keluar menjadi keuntungan untuk
Pelindo diminta mundur nampaknya oleh wasit. Ya, kombinasi yang masih cukup mudah terbaca dari kedua tim yang bermain di laga kali ini. Wahid kembali. Abdul Wahid. Kombinasi kali ini baik sekali dan menjadi peluang pertama. Meski belum bisa mencetak gol. Tendangan yang sangat baik dari Kaisar. Kali ini Unggul coba membaca. Coba membalas serangan. Namun masih bisa mendapatkan penguasaan bola. Obay Hasan kembali ke belakang. Tendangan langsung. Ada tip yang sangat baik dari Anton Alanwari. Ya, tadi nampaknya tendangan dari Frisky Dwiki. Beruntung masih bisa dihentikan dan wasit coba memperbaiki. Ada beberapa kendala di lapangan, termasuk ada sinar yang masuk membuat bagian area pertahanan dari gawang Pelindo sedikit silau nampaknya. Ya, ini akan segera diperbaiki oleh panitia. Namun tadi disayangkan sekali sebuah peluang dari Kaisar Octavianus tepat di depan muka gawang Unggul FC justru belum bisa memberikan keunggulan bagi Pelindo. Ya, tentu ini harus bisa dipersiapkan lebih matang untuk semua panitia pertandingan yang akan menjadi seri berikutnya, karena berjalannya dan bergulirnya Liga Futsal Profesional Indonesia pada musim ini akan sangat padat dan juga bisa dilakukan secara maraton. Tentu dengan begitu segala kondisi dan situasi yang ada di dalam dan di luar lapangan harus sudah bisa dipikirkan matang-matang, termasuk pantulan sinar dari luar arena pertandingan. Dan Pelindo FC Mutiara sendiri masih dipegang kendali oleh Coach Yos Adi Wicaksono, legenda hidup dari Pelindo, yang tentunya masih sangat setia dengan Pelindo FC sejak masih bermain, sejak masih berstatus sebagai pemain Pelindo pada 2011 lalu. Dan kali ini di 2023 yang berarti sudah 12 tahun Coach Yos Adi Wicaksono terus menerus membela Panji, klub asal kota Jakarta ini. Ya, masih menunggu perbaikan di arena pertandingan, karena tentu sinar yang masuk ke dalam lapangan akan membuat penjaga gawang khususnya yang berada di area gawang tersebut menjadi tidak ideal dalam mencoba membaca serangan. Termasuk tadi ada tendangan dari Dwiki yang hampir saja bisa merobek gawang, justru masih bisa ditepis oleh Anton Alanwari. Ya, laga akan segera dimulai. Kita saksikan. Lapangan sudah diperbaiki. Unggul FC sedang menyerang kali ini. Langsung jauh, tendangan dari Obay yang masih tinggi. Pelindo kali ini coba membangun serangan. Kaisar Octavianus langsung dibuang saja oleh Fufung.
Ya, tempo permainan masih berjalan cukup lambat di awal pertandingan babak pertama ini. Baik sekali, namun menyatakan pelanggaran sebuah pergerakan dari Abdul Wahid. Ya, Abdul Wahid sendiri adalah pemain yang musim lalu bermain untuk Unggul FC Banteng Muda. Dan kali ini langsung harus berhadapan dengan mantan timnya di laga pertama, Kaisar Octavianus. Wahid, Abdul Wahid. Ya, masih ada blok dari pemain nomor 12, Rizky Dwiki. Sudah lakukan kick in yang cukup sederhana, bisa dibaca. Ramadan Zidani kali ini menjadi kapten tim setelah musim lalu bermain untuk Pelindo dan juga sempat bermain untuk Famos. Bukan sebuah pelanggaran, ada benturan antara dua pivot di lapangan pertandingan kali ini. Andres dan juga Kaisar Octavianus keluar tadi. Ya, harus dihentikan terlebih dahulu. Ya, belum tahu apa yang terjadi kali ini. Dan sudah turun ke lapangan Jevin Blandino Laik. Jevin pada Ramadan ataupun kali ini sentuhan pertama dari Bagas Teguh. Oh, menjadi sebuah blunder. Hampir saja, beruntung masih bisa diamankan oleh Fufung. Angga Yudhistira kuasai bola. Dibaca dengan sangat baik kali ini. Riko Aji, sebuah umpan tarik yang gagal. Diselesaikan oleh Fredrik Dale. Umpannya sebenarnya cukup baik, namun Fredrik Dale telat sekian detik dalam menyambut bola. Angga Yudhistira sudah berikan kembali tadi. Kali ini Bagus Gunawan. Oh, coba melewati. Baik sekali. Tendangan dari Angga Yudhistira yang sudah tiba-tiba berada di depan. Justru masih bisa dihentikan oleh Anton Alanwari. Nah, masih menjadi bola untuk Unggul FC Malang. Jevin Blandino Laik. Panjang pada Bagus Himawan. Bisa dicuri. Kaisar. Riko Aji kali ini. Bola dicuri oleh anak-anak Unggul FC Malang. Bagus Himawan, pemain yang musim lalu bermain untuk Famos. Kesempatan tendangan dari luar circle. Mencoba dilayangkan oleh Jevin Blandino. Masih bisa dihentikan tadi oleh Anton Alanwari. Ya, Randi Satria pun sudah turun ke lapangan. Nah, bermain dengan cukup tenang. Randi pada Kaisar Octavianus. Kaisar. Pelanggaran, harus dihentikan dua orang pemain. Bagas Teguh coba mengganggu pergerakan dari Kaisar, dibantu oleh Jevin Blandino. Menjadi pelanggaran pertama bagi Pelindo di babak pertama ini. Ya, Kaisar Octavianus sendiri adalah pemain senior berusia 35 tahun. Dan tendangan bebas kali ini, free kick didapatkan dari jarak yang cukup ideal. Bola akan diambil oleh Abdul Wahid. Kaki kiri siapkan, Wahid bisa dihentikan oleh Fufung. Ya, screening coba dilakukan, nampaknya berbuah. Bola bagi Pelindo.
Dan ball clearance sudah dilakukan. Sebuah holding ball yang coba dipertontonkan nampaknya oleh Muhammad Idris. Pelanggaran bagi Bagus Himawan. Dilakukan oleh Randi Satria. Randi Satria adalah pemain berusia 32 tahun. Top skor pada 2015 dengan 26 gol. Dan bergabung dengan Pelindo sejak 2012. Yang berarti Randi Satria ini adalah ex rekan dari sang pelatih Yes Adi Wicaksono. Ya sudah lakukan pendek saja, kembali kepada Randi Satria. Lihat kekokohan pemain senior yang satu ini, Riko Aji. Umpan panjang, Jevin Blandino. Bagus Himawan juga kembali kehilangan bola. Bagus. Jevin Blandino. Angga. Coba bergerak. Namun tadi tidak sempurna Bagas Teguh. Ya sangat solid. Dan nampaknya bola keluar. Kembali kick in kali ini. Tempo permainan cukup lambat tersaji di babak pertama. Praktis belum ada skema yang benar-benar bersih, clear yang bisa disajikan oleh kedua tim. Bola banyak berkutat di lini tengah dan kedua tim cukup mudah kehilangan penguasaan bola kali ini. Sebuah kontrol yang tidak sempurna dari Obay. Randi Satria akan kuasai bola kali ini. Sebuah set piece kick in sudah dilakukan. Ilham mencuri. Obay Hasan, ada sliding tackle dari Randi Satria. Sebuah sakuan tadi untuk pemain senior yang satu ini. Nah langsung masih melebar tentunya di sebelah kanan gawang. Cobaan dari pemain unggul FC Frisky Dwiki untuk yang kedua kalinya. Ya Frisky Dwiki berikan kepada Zidani. Rizky kembali. Zidani ataupun Andres. Masih Andres. Jadi sebuah pelanggaran. Sebuah tackle dan hadangan yang dilancarkan oleh Riko Aji Putra. Sempat ada benturan juga dengan Anton Alanwari. Kita akan nantikan. Ini dia pergerakan yang membuat Andres harus dijegal. Andres Dwi Persada. Pemain yang memang jadi andalan dari Unggul FC sejak musim lalu ketika bermain di Liga Futsal Nusantara. Ya, kartu kuning pertama di laga kali ini Riko Aji yang memang tadi tackle-nya cukup berbahaya dan bisa dikatakan cukup terlambat juga. Menjadi foul dari sebuah pergerakan yang lincah ditampilkan oleh Andres. Siap-siap set piece. Masih bisa diblok. Jadi tendangan sudut Andres. Lakukan langsung Zidani. Tarik jauh ke belakang Obay Hasan. Ramadan Zidani pergerakannya sangat baik. Frisky. Ya, penguasaan kontrol bola yang tidak sempurna, bola dicuri. Randi Satria tidak maksimal, bisa dibaca oleh Ramadan Zidani.
Baik sekali tadi sebenarnya pergerakan kombinasi dua pemain senior, Kaisar Octavianus dan juga Randy Satria. Yang menjelang pertengahan babak pertama, skor kacamata masih tersaji. Pertandingan antara Pelindo IPC Mutiara FC Jakarta melawan Unggul FC Malang. Bagi Anda yang baru bergabung, Pelindo bermain dengan jersey hijau-hijau-hijau. Sedangkan Unggul FC Malang bermain dengan jersey berwarna merah-merah-merah. Kaisar pada Ilham. Dalam tekanan para pemain unggul. Namun kali ini sebuah pressing yang baik ditampilkan oleh Frisky. Obay Hasan coba melalui flank kiri tadi, kembalikan ke belakang. Mengisi play, bisa diintercept. Kembali, namun passing tidak maksimal. Tarik sedikit ke belakang. Pergerakan dari flank kiri cukup cepat kali ini. Kembali tadi ke belakang, Abdul Wahid. Ilham pada Kaisar Octavianus. Kaisar. Buah pergerakan holding ball yang sangat baik. Nampaknya menjadi sebuah pelanggaran. Ya, kita saksikan gerakan memutar dan bisa mengelabui hadangan dari Ramadan Zidani. Jadi pelanggaran berikutnya bagi PC Pelindo. Abdul Wahid yang kembali akan menjadi eksekutor nampaknya. Ya, kita akan nantikan bagaimana set piece yang akan dilakukan oleh para pemain IPC Pelindo. Apakah tendangan langsung ataupun kombinasi play. Mundur beberapa langkah. Abdul Wahid coba lakukan. Mudah saja dihentikan tadi oleh pemain dari Unggul FC Malang. Terbuka kali ini. Ada space namun sedikit terlambat. Kesempatan, tendangannya juga bisa dibaca. Intercept yang sangat baik. Coba melakukan serangan balik. Vicky! Wow! Hampir. Sebuah tendangan kejutan dari Vicky Irawan. Ahmad Vicky Irawan yang tiba-tiba melakukan pergerakan cepat. Sedikit membuat jantung para pemain dari PC Pelindo berdebar kencang. Kita saksikan dari tayangan ulang, ini adalah pergerakan yang sangat baik dari Ahmad Vicky. Tendangan membentur Mister Gawang. Beruntung tadi masih sigap Anton Alanwari dalam menjaga bola kedua yang datang. Angga Yudhistira mencari rekan. Yang masih bisa menekan para pemain dari IPC Pelindo Jakarta. Tendangan langsung, maksudnya tadi kombinasi play, namun bisa dibiarkan saja dan tidak bisa dijangkau oleh Dennis Guna. Ya, sebuah kontrol yang tidak maksimal dari Abdul Wahid. Berbuah bola tendangan ke dalam bagi Unggul FC Malang. Balik ke belakang. Abdul Wahid baik sekali. Namun sejak masuk Ahmad Vicky Irawan, nampak para pemain dari Unggul FC Malang justru jauh lebih mobile. Lebih berani menekan dari flank kiri. Terbaca kali ini Ahmad Vicky, kesempatan.
Dan sentuhan yang tidak sempurna dari Dennis tidak berhasil membuka angka bagi unggul FC Malang. Ya memang secara kondisi dan juga posisi badan tadi tidak terlalu ideal dalam melakukan shoot, sehingga upaya tendangannya tidak maksimal. Hampir saja menjadi sebuah play yang sempurna. Kaisar Octavianus menjadi kick in nampaknya. Dan sudah turun ke lapangan Adriano Atala. Adriano Atala Tomasi, pemain yang musim lalu juga bermain untuk unggul FC Malang. Dan pemain senior lainnya Jailani Lanjanibi juga sudah turun ke lapangan. Pemain berusia 37 tahun. Coba membangun serangan melalui Angga Yudhistira pada Ahmad Fikri. Kembali pada Angga. Angga Yudhistira, kesempatan. Pelanggaran, ada sebuah hadangan yang dilakukan oleh Anton Alanwari. Pada pergerakan yang sangat baik dari Angga Yudhistira, bagaimana Angga bisa tiba-tiba muncul dan berotasi di depan. Melakukan sebuah penetrasi yang terpaksa harus dihentikan secara ilegal. Dan membuat wasit langsung meniup peluit tanda pelanggaran. Apakah Anton bisa melanjutkan permainan? Masih tergeletak di lapangan pertandingan. Ada benturan yang memang cukup beresiko. Tentu ini harus segera diperiksa oleh tim medis. Anton Alanwari, kiper berusia 32 tahun. Yang juga pada musim lalu bermain untuk Pelindo. Yang masih akan kita nantikan pemirsa. Namun ini adalah tentunya menjadi kesempatan emas bagi unggul FC Malang. Debutnya di kompetisi teratas Liga Futsal Profesional Indonesia pada musim 2022-2023 akan sangat dibuka dengan baik jika berhasil mencetak gol dari kesempatan yang akan segera terjadi, di mana pelanggaran yang didapatkan oleh unggul FC Malang setelah pergerakan yang cepat dari Angga Yudhistira harus memaksa lini pertahanan dan juga kiper Anton melakukan pelanggaran. Dan laga kembali terhenti cukup lama kali ini. Masih mengecek kondisi dari Anton Alanwari yang tentunya harus segera mendapatkan perawatan sebaik mungkin. Meskipun coach Yos Adi Wicaksono juga sudah menyiapkan Azfar Burhan sebagai kiper cadangan. Ya, kita saksikan. Nampaknya wasit juga melihat dari video asisten review, video support, melihat lebih jelas lagi pelanggaran yang terjadi. Ini seperti yang terjadi di pertandingan kedua tadi antara Cosmo JNE Jakarta melawan Sadakata. Ketika melihat replay di tayangan ulang, dan wasit akan menentukan. Nampaknya tetap pada keputusan yang seperti diambil pada awal ataupun pada kesempatan sebelumnya. Memang tadi ada hadangan terhadap pergerakan Angga Yudhistira yang membuat Anton mau tidak mau harus menjegal dan menghadang. Penalti kali ini. Azfar Burhan sudah bersiap-siap mengganti posisi Anton. Dan Bagus Himawan
sudah bersiap-siap. Mundur beberapa langkah. Bagus Himawan, gol! Akan tercetak dalam sejarah. Bagus Himawan, pemain asli Lombok, berusia 27 tahun, mampu menjadi pencetak gol pertama bagi Unggul FC Malang di kompetisi tertinggi futsal Indonesia musim 2022-2023. Unggul FC unggul 1-0 atas IPC Pelindo Jakarta. Ya, memang nama adalah doa, di mana Unggul FC kali ini unggul. Tapi tadi ada gerakan ataupun shooting yang membentur tangan meskipun tidak menjadi sebuah foul handsball. Sudah turun ke lapangan nampaknya Muhammad Idris. Kembali Unggul semakin percaya diri kali ini. Kombinasi passing dan rotasi permainan yang ditampilkan oleh Unggul FC Malang masih cukup nyaman. Dennis pada pergerakan Briano. Ahmad Piki kali ini kembali mencoba melakukan penetrasi. Tendangan yang langsung bisa dihentikan tadi oleh Azfar. Baik sekali. Screening ball. Randy Satria. Kembali Randy pada Jailani. Randy. Riko Aji. Terbaca kali ini. Kesempatan. Dennis. Terbuka. Dennis tendangan kaki kiri. Namun tadi memang passing dari Adriano juga kurang tenaga. Membuat upaya dan momentum yang didapatkan oleh Dennis juga tidak sempurna. Baik sekali. Oh, kombinasi play yang sudah baik. Tertata rapi. Namun umpan tarik dari Riko Aji Putra tidak ada yang menyambut. Memang kesalahan pengambilan posisi juga yang membuat Albert Sadewa Narendra juga tidak bisa menghalau bola. Andres. Ya, sayang sekali bola kembali memantul. Angkat jauh. Namun bisa dihentikan kali ini. Riko Aji. Buah passing yang tidak diinginkan tentunya. Bola terlalu deras untuk bisa dikontrol oleh Muhammad Idris. Bagus Himawan, sang pencetak gol. Kembali Bagus Himawan. Dominasi play. Baik sekali. Rizky tadi kepada Zidani. Namun sayang ada hadangan yang membuat kontrol tidak sempurna dari Zidani. Riko Aji Putra. Yang berikan kepada Azfar. Cukup berani tadi penetrasi yang ditampilkan oleh Pelindo FC Jakarta. Riko Aji Putra. Muhammad Idris. Sebuah back passing yang tidak sempurna. Kembali bisa dicuri. Wow! Sebuah save dari Pupung Andi Laksono. Hentikan upaya Albert Sadewa Narendra. Tendangan kaki kiri yang cukup berani di luar circle. Ya, penyelamatan gemilang ditampilkan oleh Fufung. Pemain yang sempat mendapatkan panggilan timnas Indonesia pada beberapa bulan lalu.
Dan bola dihadapi kali ini oleh Ilham Ramadian, main berusia 33 tahun. Langsung Randy, masih jauh dari sasaran. Ya, Fufung yang baru berganti kostum dari pendekar ke Unggul FC pada awal musim ini. Langsung menjadi pilihan pertama, dan tadi upaya tendangan ataupun tusukan mencoba ditampilkan oleh Bagas Teguh. Juga masih menyamping. Baik sekali, Sadewa. Albert Sadewa. Kaisar Octavianus. Masih Kaisar. Cukup solid. Cukil saja ke belakang. Dominasi di sana. Kembali Kaisar. Sayang sekali, final pass yang tidak maksimal. Kembali bisa diamankan oleh para pemain Unggul FC. Bagus Himawan. Zidani kembali kepada Bagus. Rizky. Oh, maksudnya menjadi sebuah umpan 1-2 namun terlalu deras. Kaisar Octavianus coba mengambil momentum serangan balik. Namun terjadi salah komunikasi yang berkali-kali membuat serangan dari para pemain Pelindo, IPC, Mutiara FC sejauh ini belum bisa maksimal ketika memasuki area pertahanan dari tim Unggul FC Malang. Ramadan Zidani. Kali ini Bagus Himawan melakukan kesalahan, bola dicuri oleh Kaisar. Kaisar Octavianus. Kembali. Bisa dipotong. Ilham. Ya, tadi ada hadangan dari Zidani. Dan Catur Satriawan pun juga diturunkan. Sebuah kombinasi dengan Abdul Wahid yang masih bisa dihentikan. Jadi tendangan sudut bagi Pelindo Mutiara FC. Catur mencari rekan. Pelanggaran, ada sebuah hadangan yang dilakukan oleh Bagas Teguh. Kita saksikan. Ya, memang ada tarikan yang membuat pergerakan Abdul Wahid juga sedikit terhenti. Timeout kali ini diambil nampaknya oleh IPC Pelindo. Ya, tentu Coach Yos Adi Wicaksono, pelatih yang semasa bermainnya sempat menjadi 2 kali pemain terbaik futsal Indonesia, memberikan tambahan pendekatan taktikal untuk bisa mencari gol penyeimbang, karena sejauh ini penampilan dari Unggul FC juga masih cukup stabil. Ini adalah tugas berat di pundak para pemain senior. Kaisar, Jailani, Randy, Satria juga tentu terus berpikir keras untuk bisa membawa Pelindo kembali menyamakan angka setidaknya. Dan di musim lalu Pelindo juga bermain tidak terlalu maksimal. Mereka mengakhiri liga di posisi 9 dengan raihan 21 poin. Hanya berjarak 1 angka saja dengan Sadakata FC yang terdegradasi pada musim lalu. Meskipun Sadakata akhirnya kembali membeli dan mengakuisisi DB Asia Jabar untuk tetap berlaga di Liga Futsal Profesional tahun ini. Dan tendangan bebas kali ini. Buah variasi serangan. Jailani.
masih terlalu tinggi. Zidane, masih Ramadan Zidane, baik sekali cepat. Ahmad Fikri maksudnya kepada Bagus Himawan, masih Bagus Himawan. Biarkan nampaknya ada upaya merebut bola yang berhasil dari anak-anak unggul FC Malang. Ramadan Zidane kembali, sangat cepat kaki dari Ramadan Zidane. Bagus Himawan. Ya, passing yang tidak sempurna, terbaca. Beruntung bola masih bisa dikuasai oleh para pemain dari unggul FC Malang kali ini. Bagus. Lagi-lagi kombinasi play yang maksudnya sudah baik, namun finishing passingnya tidak maksimal. Termasuk yang satu ini, 2 pemain kosong, justru passing yang diberikan tidak mengarah pada Kaisar ataupun pemain lain yang bergerak. Dan sudah turun ke lapangan kembali Adriano Atala. Berikan cepat kali ini. Langsung dibuang saja jauh. Yang nampak Kaisar Octavianus menginginkan para pemainnya untuk lebih sabar dalam membangun serangan. Dan juga tidak tergesa-gesa ketika mereka tertekan. Jauh ke depan. Kombinasi yang baik. Balik tarik ke belakang. Kali ini Riano. Kontrol bola yang tidak maksimal dari Angga Yudhistira. Asfar. Angkat jauh Asfar. Belum berhasil menghasilkan tekanan yang berbahaya lainnya setelah di beberapa menit awal babak pertama ada peluang dari Kaisar Octavianus. Intercept yang baik, cukup terbuka kali ini, namun kembali finishing pass-nya tidak maksimal. Ahmad Fikri masih bisa kuasai, kembali tarik ke belakang. Coba berbagi bola kali ini. Angga. Masih Angga. Bisa dicuri, namun bola kembali terlepas. Ya, laga kurang dari 2 menit akan segera berakhir. Andres sudah kembali turun ke lapangan. Angga Yudhistira. Oh, baik sekali Andres kali ini. Masih Andres. Coba berputar. Tarik kembali ke belakang. Pada Angga Yudhistira. Passing yang terbaca oleh Kaisar. Pelanggaran keras kembali. Kaisar Octavianus. Dan sudah ada 3 pelanggaran keras yang dilakukan oleh Pelindo Mutiara FC di babak pertama, di mana yang pertama menjadi kartu kuning bagi Rico, yang kedua menjadi pelanggaran dan tendangan penalti, yang ketiga kali ini menjadi tendangan bebas berikutnya. Bersiap-siap, sudah lakukan, meskipun mudah saja dibaca tadi tendangan dari Adriano Atala. Jauh ke belakang kepada Fufung. Fufung Andi Laksono. Ya, kombinasi. Ya, terlihat para pemain dari Unggul FC masih cukup bisa memegang kendali jalannya pertandingan setelah Pelindo masih juga kesulitan untuk bisa membongkar pertahanan lawan. Baik sekali, angkat langsung ke depan.
Namun tadi bisa dipotong nampaknya. Ada upaya Riko Aji Putra yang ikut turun membantu pertahanan. Adriano Atala kirim ke belakang pada Pupung. Angkat Pupung ke depan. Juga dihentikan oleh Randy Satria. Pada Andres Dwi Persada. Tendangan langsung tadi dari Atala. Masih bisa dibaca, kesempatan berbalik. Kali ini Pelindo. Tendangan dari Dennis ataupun Fredrik Dale. Masih melebar. Fredrik Dale, sentuhan yang cukup sederhana justru tidak berbuah hasil maksimal. Sayang sekali. Kembali kali ini ada pressing tinggi yang ditampilkan oleh anak-anak Pelindo. Nampaknya ingin kembali mencetak gol sebelum laga babak pertama berakhir. Ya, ada screen, ada tarikan, tidak menjadi pelanggaran. Jauh ke belakang. Baik sekali kepada Ramadan Zidane. Nah, bisa dihentikan tadi oleh pemain cadangan, ataupun kiper cadangan milik IPC Pelindo, yaitu Azhar Burhan. Baik sekali. Rani Satria kali ini berani tadi upaya challenge yang dilakukan oleh dua pemain, baik Muhammad ataupun Albert Sadewa dengan Andres. Masih tergeletak di lapangan pertandingan nampaknya. Albert Sadewa Narendra, pemain yang juga pada musim lalu bermain untuk FC Unggul Malang. Ya, kembali tendangan bebas ketiga dari Unggul FC Malang di babak kedua ini. Ataupun tendangan sudut melalui Randy Satria. Kaisar sudah turun lapangan. Ya, memang set play dan juga permainan yang ditampilkan oleh Pelindo sejauh ini masih bisa dibaca dengan baik oleh para pemain Vietnam. Yang memang beberapa kali juga tadi Unggul FC Malang ini menampilkan semangat khas Malang. Yang sempat beberapa pemainnya berlatih dengan sebuah strategi yang sempat diterapkan oleh futsal Vietnam beberapa tahun lalu. Kita saksikan. Masih sulit untuk membaca. Dan ada pelanggaran terhadap Randy Satria. Pertahanan yang solid ditampilkan oleh Unggul FC Malang. Dan tendangan bebas akan diambil. Siap-siap nampaknya Jailani kali ini. Ancang jauh-jauh ataupun Abdul Wahid. Jatuh di Abdul Wahid. Dan menjadi sentuhan terakhir di babak pertama. Bell juga peluit panjang dari wasit menutup pertandingan babak pertama. Dengan keunggulan Unggul FC Malang. Melalui gol yang dicetak oleh Bagus Himawan melalui titik penalti. Dan pemirsa, apakah tim legendaris Pelindo bisa berbicara banyak di babak kedua? Kita akan nantikan jawabannya sesaat lagi hanya untuk Anda.
Pertandingan babak kedua akan segera dimulai, di mana tim promosi Unggul FC Malang sejauh ini bisa unggul 1-0. Memimpin atas tim yang penuh sejarah yaitu Pelindo Mutiara FC Jakarta. Dan nampaknya pertandingan babak kedua akan segera dimulai. Kita saksikan. Wasit memulai kick off babak kedua. Bambang Hariri kembali memandu jalannya laga dan mengucapkan selamat menyaksikan kepada semua pecinta futsal Indonesia dan juga pemirsa MNC Sport dimanapun Anda berada. Kita saksikan dengan jersey hijau-hijau ini adalah Pelindo Mutiara FC Jakarta dan merah-merah-merah adalah Unggul FC Malang. Ya, ada kick in kali ini. Sebuah kombinasi play yang coba ditampilkan. Hampir saja tercuri, namun bisa di-recover dengan baik. Tendangan kaki kiri. Masih melebar di sebelah kiri gawang. Dengan dari Albert Sadewa Narendra. Namun masih sedikit melenceng di gawang yang dijaga oleh Fufung Andi Lakson. Kembali Unggul coba membangun serangan. Frisky Dwiki. Baik sekali Frisky. Sudah keluar lapangan nampaknya. Kontrol bola yang ditampilkan oleh Gavin Blandino Like. Menuju flank kiri. Ya, ada holding ball, ada screening dari Octavianus Kaisar. Kaisar berikan belakang pada Ilham. Ya, masih bisa dihentikan oleh para pemain dari Unggul FC termasuk Frisky Dwiki. Baik sekali. Mencoba melakukan kombinasi yang kembali gagal. Pelindo FC Mutiara yang sejauh ini memang masih kesulitan untuk bisa membongkar pertahanan dari Unggul FC Malang. Ilham pada Kaisar. Buah wall pass yang gagal. Bola dikuasai oleh Unggul kali ini. Ramadan Zidani. Nah, langsung masih bisa tepat ke arah penjaga gawang Azfar Burhan. Fredrik Dale masih terus berebut bola. Bola kembali dikuasai oleh Ilham. Oh, sebuah passing yang tidak akurat. Tidak berada di arah lari yang membuat adanya pergerakan yang terhenti tadi dari Fredrik Dale. Masih bisa menguasai bola, Bagus Himawan berikan ke belakang. Bergeser ke flank kiri kali ini. Sebuah serangan yang coba ditampilkan oleh Jevin tadi. Belum maksimal. Randy Satria juga sudah kembali turun ke lapangan. Ilham Ramadian. Abdul Wahad. Mali. Randy. Bisa dicuri oleh Jevin. Passing ataupun sentuhan yang tidak sempurna. Berani sekali kali ini Azfar. Tenang saja Ilham Ramadian. Randy Satria, ada space. Abdul Wahab. Ya, sayang sekali Abdul Wahid tadi belum maksimal dalam melakukan sebuah shoot dari flank kanan. Yang nampak lebih agresif para pemain dari IPC Pelindo di awal babak kedua ini. Kita saksikan pemandangan yang tidak terjadi di
pertandingan babak kedua ataupun di babak pertama. Saifullah sudah turun ke lapangan. Muhammad Saifullah. Masih coba kombinasi play yang masih bisa dibaca. Kaisar tenang saja. Sebuah pelanggaran. Upaya melakukan blok yang terlambat dilakukan oleh Bagas Teguh. Menghentikan upaya shoot dari Kaisar Octavianus. Setelah melakukan umpan 1-2, ya memang sebuah pelanggaran jelas tadi. Kaki dari Bagas Teguh tidak memblok upaya shoot, melainkan melakukan blok terhadap ayunan kaki ya dari Kaisar Octavianus. Itu menjadi sebuah pelanggaran yang saya rasa layak diganjar kartu tadi. Dan betul saja, kartu kuning kedua di laga kali ini. Setelah kartu kuning pertama didapatkan ataupun diterima oleh Rico Aji Putra, pemain dari Pelindo. Dan pemain paling senior, Jailani Lanjanibi. Jailani, 2 kali dan gol! Sebuah rebound mentality yang sangat baik dari Jailani. Pemain berusia 37 tahun hanya masuk untuk melakukan tendangan bebas. Dan tendangan yang keduanya berhasil mampu mengolongi sela-sela kaki dari pemain unggul FC. 1-1, Pelindo Mutiara FC bisa menyamakan kedudukan atas tim promosi unggul FC Malang. Dan memang sejak memasuki awal babak kedua, justru para pemain dari Pelindo lebih berani memegang kendali permainan. Termasuk para pemainnya juga lebih agresif ketika mereka tidak menguasai bola. Tidak mengherankan, belum 1 menit berjalan sudah tercipta gol bagi Pelindo. Kembali bisa dicuri kali ini Abdul Wahid. Bola jatuh di kaki Bagus Himawan. Buah intercept. Body balance yang sangat baik dari Randy Satria. Berikan kepada Wahid. Wahid, tendangan yang masih bisa dihentikan kali ini. Tepat jatuh di kaki, di tangan Azhar Burhan. Ataupun Pupung Andi Laksono tadi. Baik sekali, bagus. Intercept yang kembali bisa didapatkan oleh Randy. Abdul Wahid, pelanggaran selanjutnya. Kali ini Muhammad Obay Hasan memang harus menghentikan pergerakan dari Wahid. Main lincah yang tadi coba menusuk jantung pertahanan dari unggul FC Malang. Ya memang kondisinya 3 lawan 2, tadi cukup bingung juga. 2 orang pemain unggul ketika ingin melakukan aksi defensif sehingga mau tidak mau harus bisa menjegal. Dan kita saksikan Jailani kembali turun ke lapangan untuk menendang tendangan bebas. Ya sedikit bercanda memang para pemain di lapangan. Sudah saling mengenal. Bagas Teguh ataupun Zailani dari 2 tim yang berbeda. Jailani Lajanibi akan mengambil tendangan bebas dari luar circle kali ini. Dominasi play, hampir menjadi gol kedua. Tendangan yang tidak maksimal dari Muhammad Rido.
Ya, mencoba menggapai Randy namun gagal. Bola terlepas kali ini, kesempatan dari Rido. Masih bisa dihentikan. Kita saksikan, sebenarnya sudah cukup baik. Sebuah kombinasi 1-2. Namun belum maksimal secara finishing. Dengan Randy Satria masih belum menemui sasaran. Sempat membentur kepala dari Muhammad Idris. Obay, ada Bagus Simawan. Passing yang tidak sempurna. Ya, ada pelanggaran. Dilakukan quick play. Ya, tapi ada sebuah ketegangan antara dua pemain. Baik Angga Yudhistira ataupun Ilham Ramadian. Ini dia tendangan yang masih bisa dihentikan nampaknya. Ya, Bagas Teguh. Cobaan tendangannya masih bisa dihentikan oleh Azfar Burhan. Angga Yudhistira pada Bagus Simawan. Ya, berbuah kick in kali ini. Bagus Simawan mencari opsi passing. Angga Yudhistira maksudnya langsung. Juga masih bisa diblok. Jauh kali ini. Tendangannya tidak terlalu bertenaga dari Obay. Bisa kembali mengintercept kali ini. Juga kehilangan bola. Riko Aji Putra. Ya, maksudnya tadi wall pass namun belum berhasil. Tendangan dari Bagus pun masih bisa diblok oleh Kaisar. Masih cukup prima penampilan dari Kaisar dan juga Randy Satria. Dua pemain senior yang dimiliki oleh Pelindo Mutiara FC. Penetrasi dari Andres yang gagal. Bola kembali didapatkan oleh Pelindo. Kontrol bola yang sangat baik kali ini. Masih coba menerobos. Lepas kesempatan. Counter attack. Ramadan Zidani. Ada blok yang solid dari Ilham Ramadian. Ya, sangat kokoh tadi. Upaya menjatuhkan badan untuk menghentikan tendangan dari Ramadan Zidani. Kesempatan berbalik. Pelindo coba mengambil momentum serangan balik. Tidak maksimal. Masih bisa dikuasai. 2-3 orang harus menghentikan pergerakan satu orang pemain Pelindo. Meskipun kali ini passingnya terburu-buru dan tidak akurat. Riko Aji bisa menguasai bola para pemain unggul. Intercept yang sangat baik. Andres kembali bergeser pada Ramadan Zidani. Sudah langsung bola dibaca oleh Kaisar Octavianus. Menusuk dari flank kiri, tendangan langsung bisa dihentikan oleh Pupung Andi Laksono. Kita saksikan penyelamatan dari pemain berusia 24 tahun yang musim lalu bermain untuk Pendekar United. Membuka kali ini kesempatan, namun final pass yang sangat bernafsu membuat Ahmad Fikri tidak berhasil memberikan bola ke rekannya, justru mencoba langsung menendang. Kita saksikan ini sudah bisa melewati penjagaan lawan, justru tendangan akhirnya masih bisa dihentikan oleh Azfan. Kesempatan kali ini Adriano masih tinggi.
Adriano Atala dengan kaki kiri jauh tadi dari luar circle, justru belum berikan tambahan gol bagi Unggul FC Malang yang mulai kembali bermain lebih agresif dibanding awal babak kedua. Namun pelanggaran tercipta kali ini dari Ramadan Zidani terhadap seorang pemain Pelindo yang coba melakukan screening ball. Ya, ada dorongan. Muhammad Idris nampaknya. Jelani akan mengambil tendangan bebas kembali sama Abdul Wahid. Abdul Wahid langsung ada penyelamatan kembali dari Pupung. Bukan pelanggaran, masih play on. Ya, ada dorongan kali ini Ramadan Zidani terhadap Idris nampaknya. Untuk kedua kalinya dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama, kembali Catur Satriawan yang sudah turun ke lapangan. Ya, Catur Satriawan berikan kali ini kepada Fredrik Dale. Randi Satria, Fredrik Dale. Idris coba kuasai bola, bisa intercept. Masih sangat baik. Sangat ketat kali ini laga berjalan di pertengahan babak kedua dengan tempo permainan yang meningkat dibanding babak pertama. Dengan dua tim yang sama-sama beradaptasi dengan strategi lawan masing-masing. Catur Satriawan berikan kepada Randi Satria. Ya, sayang sekali tadi tidak jelas arah passing dari Catur. Rizky Dwi pada Ramadan Zidani. Adriano geser Ahmad Fikri langsung, namun masih melebar sebelah kiri gawang kali ini. Upaya dari Ahmad Fikri Irawan. Ramadan Zidane. Coba bergerak cepat Ahmad Fikri. Ahmad Fikri juga kembali bisa dihentikan. Akselerasi dari pemain muda yang satu ini. Berapa kali bisa menembus, namun kali ini sayang sekali. Penyelesaian akhirnya juga bisa dihentikan oleh Azfar Burhan. Ya, kombinasi yang tidak jelas tadi antara Ahmad Fikri dan Ramadan Zidani. Ya, Catur Satriawan sangat berani menguasai bola tadi. Hampir tercuri. Randi Satria dengan sangat tenang bisa mengalirkan bola. Pelanggaran. Ada tarikan dari Muhammad Idris kali ini terhadap Ramadan Zidani. Ya, rotasi pemain sudah kembali dilakukan oleh Coach Yao ataupun Yos Adi Wicaksono. Oh, baik tadi skill, namun sudah meninggalkan lapangan permainan nampaknya. Upaya dari Adriano Atala. Ya, Ilham Ramadian masih bisa dihentikan. Ya, skor 1 sama bagi Anda yang baru bergabung. Gol dari Unggul FC Malang dicetak oleh Bagus Himawan melalui tendangan penalti, sedangkan gol balasan dari Pelindo Mutiara FC dicetak oleh Jelani memanfaatkan situasi tendangan bebas. Baik sekali kali ini Pelindo coba membangun serangan.
Lepas, namun masih ada tambahan opsi serang meskipun kembali bisa diamankan oleh Fufung dengan melakukan pressing ketat. Ya, kombinasi pas coba ditampilkan oleh anak-anak unggul FC Malang. Maksudnya kepada Andres meskipun tidak bisa diterima dengan baik. Andres Dwi Persada. Angkat jauh ke depan maksudnya kepada Kaisar Octavianus. Sudah lakukan Bagus Simawan pada pergerakan di flank kanan tadi. Pindah arah kali ini. Cepat. Nah, langsung dari Angga Yudhistira yang belum menembus gawang dari Pelindo. Ya, bergeser ke flank kanan kali ini. Ya, kombinasi yang belum berhasil antara Albert Sadewa dengan Kaisar. Bisa dibaca meskipun kembali kick in bagi Pelindo Mutiara FC. Kaisar Octavianus. Ya, dihentikan dua orang pemain tadi. Bagus Simawan, kesempatan bagus, namun ada Azvan Burhan yang bisa melakukan sapuan tepat sebelum bola ditendang oleh Bagus Simawan. Ya, kita saksikan di lapangan nampaknya pemain senior Kaisar Octavianus harus mendapatkan perawatan. Pemain yang bermusim-musim bermain untuk Pelindo, IPC, Mutiara FC. Ini nampaknya ditarik keluar Kaisar Octavianus dan kembali memasukkan Muhammad Idris, pemain berusia 21 tahun. Baik sekali. Ya, masih terbaca tadi upaya Andres dalam mencoba memasuki area pertahanan dari tim Pelindo. Balik ke belakang. Baik sekali. Nah, langsung maksudnya Angga Yudhistira yang masih kembali melebar di sebelah kiri gawang dari Pelindo Mutiara FC Jakarta. Ilham Ramadian angkat bola jauh ke depan. Frederick Dale. Kombinasi Idris. Baik sekali. Ilham Ramadian. Masih dihentikan oleh Fufung. Sebuah save yang sangat tenang tadi dari Fufung. Frederick terbaca. Namun kembali bertanggung jawab nampaknya. Abdul Wahid yang kembali sudah turun ke lapangan. Ahmad Fikri. Bagus Simawan. Friski terlepas kali ini. Friski kepada Andres. Namun ada hadangan. Sebuah blok pergerakan yang sangat baik. Menahan pergerakan dari Andres yang coba mengincar bola liar tadi. Abdul Wahid. Abdul Wahid maksudnya langsung terbaca. Buah pengamatan yang baik dari Bagus Simawan. Friski dari belakang. Bagus Simawan. Maksudnya langsung pada Angga Yudhistira.
Abdul Wahid. Dibaca oleh Angga Yudhistira. Bola dikuasai oleh anak-anak Unggul FC Malang. Menjelang akhir pertandingan di babak kedua. Rizky Dwiki. Langsung pada Andres. Sebuah no look shoot yang gagal. Tapi berbuah tendangan sudut kali ini. Dan bola dihadapi oleh Rizky Dwiki. Bagus Himawan. Tidak terlalu maksimal tadi. Belum jelas arah bola yang diinginkan oleh Bagus Himawan. Langsung maksudnya. Ya, Rizky sudah berikan tendangan yang juga tidak maksimal dari Angga Yudhistira. Time out diambil oleh Pelindo Mutiara FC Jakarta. Yang nampaknya mencoba menambah daya dobrak dan ingin memaksimalkan sisa waktu di babak kedua, karena permainan dari Pelindo Mutiara FC sejauh ini sedikit memiliki perubahan dibanding babak pertama tadi, di mana para pemainnya lebih agresif dan juga mulai lebih cair ketika bermain. Kita saksikan Coach Yos Adi Wicaksono terus memberikan instruksi terhadap para pemainnya. Dan pemirsa jangan kemana-mana. Setelah pertandingan ini masih ada pertandingan terakhir di hari pertama Liga Futsal Profesional musim baru 2022-2023 antara Favage Famos FC Mataram yang akan bertanding melawan Halus FC Jakarta. Tentu itu adalah laga yang juga tidak kalah menarik dibanding laga di pertandingan ketiga ini. Dan nampaknya 1 menit sudah selesai. Dan besok juga masih ada pertandingan yang seru. Di jam 10 pagi adalah big match antara Kancil WHW Pontianak melawan Pendekar United. Dilanjutkan pertandingan kedua antara Sadakata United melawan Unggul FC. Lalu ada Giga FC melawan Halus FC. Ada Pelindo Mutiara melawan Cosmo Jene Jakarta di Derby Jakarta. Dan ditutup oleh tim kuat Favage Famos melawan Bintang Timur Surabaya. Semua pertandingan bisa disaksikan oleh pemirsa sekalian dan pecinta futsal dimanapun Anda berada di MNC Sport Channel. Kembali ke lapangan, Unggul FC coba menyerang, namun ada blok yang baik sekali dari Randi Satria. Ya, berada dalam tekanan kali ini para pemain dari Pelindo Mutiara FC. Ya, Ramadan Zidan nampaknya memberikan instruksi kepada rekan-rekannya untuk bisa bergerak lebih cair lagi. Ya, upaya langsung bisa dibuang, bola kembali jatuh di kaki Adriano. Jauhkan saja oleh Pupung. Ya, terlihat ayunan tangan dari Coach Yos Adi Wicaksono menginginkan adanya para pemain untuk bisa naik. Oh, kesempatan kali ini beruntung Asfar masih bisa menghentikan upaya serangan
yang digalakkan tadi oleh Vicky. Namun ada serangan balik, kesempatan Kaisar, namun ada penyelamatan dari Ramadan Zidani. Kaisar Octavianus menempatkan umpan Sodoran dengan tenang mencungkil bola, namun masih bisa dihentikan oleh kapten tim dari Unggul FC yaitu Ramadan Zidane. Ya, untuk kedua kalinya Kaisar Octavianus nampak harus mendapatkan perawatan dari tim medis. Ya, kita saksikan. Ya, Octavianus Kaisar bersama Jelani Lanzanibi dan juga Randy Satria adalah 3 pemain senior yang masih setia bersama Pelindo untuk terus membawa nama Pelindo tetap berbicara di kancah nasional futsal Indonesia. Dan tadi ada, di saat yang bersamaan ada video review melalui video support yang akan dicek oleh wasit Ricky Rifandi. Apakah ada pelanggaran atau tidak di sana? Ya, nampaknya wasit sudah mengambil keputusan. Kita akan nantikan. Ya, apakah tetap menjadi sebuah tendangan sudut? Ya, nampaknya tidak berubah. Keputusan yang diambil oleh wasit Ricky Rifandi. Sebuah teknologi terbaru yang kembali bisa membuat kualitas futsal Indonesia tentunya jauh lebih baik dengan adanya video review yang bisa melihat kejadian dengan lebih detail dan juga lebih akurat tentunya, membantu kinerja wasit di lapangan. Tendangan sudut yang masih menjadi tendangan sudut berikutnya. Kita saksikan variasi kombinasi tendangan sudut sejauh ini belum berada yang benar-benar bisa berhasil. Pupung bisa menangkap bola, coba membangun serangan. Kita kepada flank kanan. Ada Dennis. Ada Adriano, kembali Dennis kuasai bola. Baik sekali. Bisa dihentikan. Idris kuasai. Pada Randy, bergerak cepat di flank kanan kali ini. Cukup lincah. Sadewa. Albert Sadewa bersama Abdul Wahid menjadi pemain yang pindah dari Unggul FC. Dan tadi ada tendangan dari Albert Sadewa yang masih melambung tinggi. Di bawah 5 menit pertandingan akan segera berakhir. Skor imbang masih terlihat. Kita saksikan. Kali ini tidak maksimal sentuhan dari Bagas Teguh. Mendapatkan sodoran yang cukup manis dari Ahmad Vicky. Justru tendangan dari posisi yang kurang ideal memang menjadi bola yang tidak bisa dicecar ke gawang dari Pelindo. Namun kita saksikan Fufung kali ini yang terjatuh. Masih belum bisa bangkit dari arena pertandingan. Tayangan ulang, Fufung nampaknya berduel tadi dengan Abdul Wahid. Menyerobot dan menyapu bola sebelum Abdul Wahid bisa nyaman menguasai dan mengontrol. Ya, masih harus mendapatkan perawatan. Skor imbang masih terjadi setelah
Di awal babak kedua tadi ada gol penyama kedudukan dari Jailani. Abdul Wahid kali ini. Randi Satria. Ilham Ramadian. Nah langsung masih ada save tadi. Ya, sudah meninggalkan lapangan permainan. Out nampaknya. Abdul Wahid kembali bisa dihentikan oleh Pupung Andi Laksono. Ya, lapangan harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum laga kembali dimulai. Ada tenang sudut yang dihadapi oleh Ilham. Abdul Wahid juga masih bisa dihentikan upaya shoot dari pinggir lapangan. Tendangan langsung dan gol! Sebuah first time shoot yang sangat baik ditampilkan oleh Fredrik Dale. Pemain berusia 26 tahun. Lakukan tendangan gunting dengan mengecoh mantan rekan timnya di musim lalu, Pupung. Dan kali ini Pelindo Mutiara FC balik unggul 2-1 atas unggul FC Malang. Sebuah aksi comeback yang ditampilkan oleh Pelindo membuat mau tidak mau kali ini unggul FC harus bisa bekerja, mencecar lebih keras. Ya, akankah pelatih Andri Irawan akan bermain dengan sistem power play di sisa laga? Karena tentu waktu sudah tidak banyak lagi. Ya, bisa terjaga, bukan pelanggaran tadi. Ada intercept yang coba ditampilkan oleh Abdul Wahid. Bagus Himawan, ada screen yang coba ditampilkan juga. Bergerak kali ini Angga Yudhistira. Bagus Himawan, kembali bagus. Rizky baik sekali. Pelanggaran terhadap Riko Aji Putra dilakukan oleh Angga Yudhistira. Ya, memang cukup terlambat tadi Angga Yudhistira menyodorkan kaki, membuat Riko Aji Putra sedikit tersangkut dan terhalangi. Jailani kembali akan menjadi eksekutor. Spesialisasi tendangan bola mati. Jailani tendangan langsung masih bisa dihentikan oleh Pupung Andi Laksono. Muhammad Idris langsung maksudnya tendangan di jarak yang cukup jauh dari Ilham Ramadian. Ramadan Zidani. Vicky sudah turun ke lapangan. Adriano sudah kembali ke lapangan. Ini dia Vicky, pemain yang cepat. Ya, masih cukup kebingungan dengan pertahanan yang cukup rapat ditampilkan oleh Pelindo. Baik sekali. Ahmad Vicky terus menguasai bola. Masih Vicky. Upaya dari flank kanan. Dibuang saja oleh Riko Aji Putra. Adriano Atala. Nah, masih bisa dihentikan. Masih membentur Idris. Kembali lakukan, bisa dibaca. Kesempatan terbaik kali ini. Riko menyanyiakan peluang di depan mulut gawang. Sudah berhadapan 1 lawan 1. Tendangan kaki kiri dari Riko Aji
justru masih melebar. Ya, tadi ada upaya shooting yang juga masih belum berhasil. Ini dia Ahmad Fikri Irawan, pemain yang tampil cukup memukau di laga kali ini. Angkat jauh ke depan kali ini. Unggul FC Malang. Under 2 minute. Masih mempertahankan skemanya. Belum mau bermain dengan sistem power play. Tepat Frederick Dale. Namun Muhammad Idris tidak terlalu siap kali ini dalam menyambut upaya umpan tarik yang diberikan oleh Frederick. Ya, tadi hampir menjadi sebuah blunder juga. Ya, masih jauh, masih tinggi. Frederick Dale. Ya, laga kembali dimulai. Di bawah 1 menit setengah kali ini. Saifullah bukan pada Adriano tadi. Ramadan Zidane. Screennya sangat baik. Saifullah hampir bisa dibaca beruntung oleh Azhar Burhan. Senang sekali para pemain dari Pelindo dalam melakukan upaya passing. Sebuah pressing resisten yang sangat manis. Adriano. Ada Ramadan Zidane. Geser kali ini di sebelah kiri. Ahmad Fikri Irawan yang terlalu melebar. Terburu-buru dalam melakukan serangan. Di bawah 1 menit. Kembali. Masih terus berusaha para pemain dari Unggul FC Malang. Ahmad Fikri dicuri oleh Ilham Ramadian. 3 lawan 1. Bisa terbaca oleh Ramadan Zidane. Ya, kembali kali ini bisa dicuri oleh Ahmad Fikri. Namun ada intercept yang sangat baik dari Sadewa. Ramadan Zidane. Sliding tackle. Membuat Syafi Satriawan membuang bola. Ya, kali ini Pelindo Mutiara FC diambang kemenangan. Pupung naik ke depan. Berani kali ini. Oh, peluang yang gagal dari Jevin Blandino Laik. Sebuah kesempatan emas didapatkan dari serangan sisi flank kanan yang masih bisa dihentikan. Lagi-lagi Azfar Burhan. Sebuah penampilan menarik ditampilkan oleh Azfar yang menggantikan posisi dari Anton. Dan tendangan dari Ramadan Zidane menutup laga kali ini, termasuk bel yang panjang yang sudah berbunyi. Dan wasit Ricky Rifandi pun meniup peluit menandakan aksi comeback sempurna dari Pelindo Mutiara FC berhasil membuat tim asal Jakarta ini mengemas 3 angka dan mengalahkan tim promosi Unggul FC Malang. Itulah hasil akhir pertandingan kali ini, pemirsa. Dan setelah laga ini masih ada satu pertandingan lain
Trafamos FC Jakarta yang akan berhadapan dengan Halus FC Jakarta. Tentu jangan kemana-mana. Saya Bambang Hariri undur diri sejenak. Sampai berjumpa lagi di laga berikutnya. Salam olahraga. Bersiap-siap setelah pertandingan ini, pertandingan kelima sekaligus pertandingan terakhir.